Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B Gizi Angkatan 2023 akan memaparkan hasil tugas proyek kami untuk UAS mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro yang diampu oleh Dr. Prima Endang Susilowati MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait makanan fungsional yang dapat diberikan bagi penderita hipotiroid, yaitu puding rumput laut gula merah dengan modifikasi susu. Dalam video ini, kami akan menguraikan mulai dari penyakit hipotiroid, zat gizi yang diperlukan, penjelasan mengenai puding rumput laut, hingga interaksi zat gizi di dalamnya baik yang mendukung maupun yang menghambat. Sebelum ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Zahra Tunisa dengan NPM akhir 047, lalu ada Dinda Nurlaila dengan NPM akhir 037, Siti Robiatul Adawiyah dengan NPM akhir 039, serta Firda Fauziah dengan NPM akhir 057. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke penjelasannya. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan. Hipotiroid adalah kelainan fungsi kelenjar tiroid yang ditandai dengan kurangnya produksi hormon tiroid yaitu triiodothyronin, T3, dan tiroksin T4 yang diproduksi kelenjar tiroid. Kekurangan hormon tiroid ini menyebabkan penurunan proses metabolisme karbohidrat, protein, lemak sehingga cenderung menyebabkan kegemukan. Adapun gejala yang timbul dari penderita hipotiroid ini adalah mudah lelah, mudah lesu, intoleran terhadap suhu dingin, adanya penambahan berat badan, konstipasi, sembelit, nyeri sendi, dan kram otot. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak seperti perubahan suara, kulit kering, rambut rontok, dan gondok. Penata laksanaan diet pada penderita hipotiroid ini bertujuan untuk memberikan energi cukup untuk memperbaiki status gizi, meningkatkan asupan iodium, dan menurunkan berat badan, serta mengurangi gejala yang ada seperti pelacakan BAB dan menurunkan kolesterol. Adapun beberapa makanan yang dianjurkan yaitu makanan yang mengandung banyak iodium, selenium, zinc, kalsium, dan serat. Sedangkan makanan yang dihindari atau dibatasi yaitu jeroan, makanan berminyak atau bersantan, tahu, tempe, kacang-kacangan, minuman berenergi yang mengandung pemanis buatan seperti soda, kopi, adapun sayuran mentah seperti kubis putih, kubis merah, brokoli, dan kol. Baik, di sini slide selanjutnya ada zat gizi yang dibutuhkan oleh zat gizi makro ya. Di sini ada karbohidrat. Sebagai zat gizi makro terutama dalam bentuk serat pangan, dietary fiber merupakan polisakarida dicerna oleh enzim manusia. Serat ini terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kelarutannya, yaitu serat larut seperti pektin dan serta serat tidak larut seperti selulosa. Serat larut diketahui berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol plasma rumput laut yang mengandung agar alginat dan karagenan terbukti mampu menurunkan kolesterol darah dengan agar menurunkan kadar hingga 39% dan alginat bekerja dengan menghambat penyerapan kolesterol di usus. Selanjutnya ada zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh penyakit hipotiroid ini. Iodium dan zinc merupakan zat gizi mikro yang sangat penting dalam mendukung fungsi hormon tiroid. Iodium berperan sebagai bahan utama dalam pembentukan hormon tiroid dan kekurangan dapat menyebabkan hipotiroidisme hingga kretinisme yang ditandai dengan retardasi mental dan gangguan tumbuh kembang. Iodium banyak ditemukan dalam garam beriodium, makanan laut, susu, dan telur. Zinc juga berperan penting dalam metabolisme hormon tiroid, khususnya dalam konversi hormon T4 menjadi T3. Kekurangan zinc dapat menyebabkan gangguan fungsi tiroid dan pertumbuhan dengan sumber zinc yang umum seperti daging, telur, kacang-kacangan, dan bayam. Baik, selanjutnya ada selenium dengan kalsium. Selenium adalah mikronutrien penting yang mendukung fungsi tiroid melalui enzim selenium protein seperti iodothyronin, deiodinase yang mengubah T4 menjadi T3 serta menguraikan T3 menjadi T2. Pada kondisi kekurangan iodium, produksi ini meningkat drastis yang dapat memperburuk
hipotiroidisme akibat konversi hormon yang berlebih. Sumber selenium meliputi siput, daging, hati, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada kalsium, merupakan makromineral yang berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Pada penderita hipertiroidisme, gangguan tiroid menyebabkan penurunan penyerapan kalsium dan meningkatkan kehilangannya melalui feses dan kulit, sehingga mengganggu keseimbangan kalsium dalam tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan massa tulang, meningkatkan resiko osteoporosis, serta meningkatkan kemungkinan patah tulang. Slide selanjutnya ada makanan dan minuman yang dianjurkan atau dibatasi pada hipertiroid. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini yang pertama ada dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, serta minuman. Baik dari penjelasan sebelumnya, zat gizi seperti iodium, kalsium, dan selenium sangat penting bagi penderita hipotiroid. Maka di sini kami mengambil produk pangan dengan zat gizi yang kaya iodium, selenium, dan kalsium, yakni ada puding rumput laut gula merah dengan modifikasi susu sebagai makanan selingan yang tentunya sehat, di mana kombinasi rumput laut, susu, dan gula merah ini dapat menjadikan pilihan yang bergizi dan tentunya aman dikonsumsi oleh penderita hipotiroid. Baik, selanjutnya terkait pengertian puding itu sendiri. Puding merupakan makanan yang populer karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang beragam. Umumnya puding dibuat dari bahan seperti susu, telur, atau tepung maizena. Namun dengan perkembangan tren kesehatan, kini semakin banyak inovasi yang menggunakan bahan alami, salah satunya adalah rumput laut. Rumput laut kaya akan zat gizi seperti mineral dan vitamin sehingga menarik untuk dikembangkan sebagai bahan dasar puding. Selain meningkatkan nilai gizi, rumput laut juga memberikan tekstur yang lebih kenyal dan menarik pada pembuatan puding ini. Rumput laut telah lama dikenal sebagai sumber daya alam yang kaya akan nutrisi dan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan manusia. Salah satunya, rumput laut mengandung iodium yang tinggi. Rumput laut bermanfaat sebagai meningkatkan fungsi pencernaan, meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Lalu, iodium yang terkandung juga sangat penting untuk fungsi kelenjar tiroid ini. Oleh karena itu, puding rumput laut dapat dijadikan makanan selingan alternatif bagi penderita hipotiroid. Baik, selanjutnya mari kita lihat kandungan gizi dari puding rumput laut per 100 gram. Dalam TKPI, puding rumput laut mengandung energi sebesar 41 kilokalori yang cocok untuk diet rendah kalori, kemudian mengandung protein 1,4 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 8,1 gram, serat 2,2 gram yang tentunya baik untuk pencernaan, dan yang paling menonjol adalah kandungan iodium sebesar 36,9 mikrogram per 100 gram. Iodium ini sangat penting untuk produksi hormon tiroid dan bermanfaat bagi orang yang kekurangan iodium. Selain itu, puding ini juga mengandung selenium, zat besi, kalium, kalsium, dan berbagai vitamin yang mendukung sistem imun dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya adalah bahan modifikasi dari pembuatan puding rumput laut ini, yakni susu. Susu merupakan cairan bergizi tinggi yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih. Susu mengandung berbagai zat penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, termasuk kalsium, fosfor, dan yodium. Kandungan asam amino esensial dalam protein susu sangat baik untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Susu juga mendukung penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A dan vitamin D, serta dapat membantu pencernaan karena kandungan laktosanya. Tingginya kandungan gizi pada susu menjadikannya pilihan dalam berbagai produk olahan, seperti puding yang telah dibahas sebelumnya. Penambahan susu dalam pembuatan puding tidak hanya memberikan rasa lebih gurih dan tekstur yang lembut, tetapi juga dapat meningkatkan nilai gizi dari produk tersebut. Puding berbahan dasar susu dapat menjadi alternatif cemilan sehat yang kaya protein, kalsium, serta vitamin yang sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak maupun orang dewasa sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Baik, berikut adalah tabel kandungan gizi susu per 100 gram. Bisa kita lihat susu mengandung yodium sebanyak 50 mikrogram, selenium 3,7 mikrogram, kalsium 143 mikrogram, dan protein 3,2 gram. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, selenium juga bermanfaat bagi penderita
Hipotiroid, yakni dapat membantu menstabilkan fungsi tiroid. Jadi, keberadaannya sangat bermanfaat. Kandungan kalsium dan fosfor juga mendukung kesehatan tulang. Ini penting karena hipotiroid, dapat mempercepat pengeroposan tulang. Maka, susu dapat menjadi pilihan makanan fungsional yang tentunya baik dan bermanfaat bagi penderita hipotiroid. Baik, untuk selanjutnya kita ke bahan ketiga yaitu ada gula merah. Dalam 100 gram gula merah, kita bisa lihat bahwa energinya sangat tinggi yakni 368 kilokalori dengan zat besi 5 mg, kalium 390,4 mg, seng 26,4 mg, tapi tidak mengandung yodium. Ini menjadikan gula merah relatif aman dikonsumsi oleh penderita hipertiroid karena tidak menambah beban yodium. Kandungan seng dalam jumlah tinggi sangat baik karena seng berperan dalam regulasi hormon tiroid dan sistem imun tubuh. Kalium dapat membantu mencegah kelemahan otot yang umum terjadi pada penderita Hipotiroid. Namun, perlu diingat bahwa karena kandungan kalorinya sangat tinggi, konsumsi gula merah harus dibatasi agar tidak menyebabkan resiko kesehatan lainnya seperti diabetes. Baik, selanjutnya terkait sasaran target dan angka kecukupan gizi untuk perempuan lansia. Cemilan puding rumput laut ini kami tujukan khususnya untuk perempuan usia 60 tahun ke atas karena kelompok ini rentan mengalami hipotiroid akibat penurunan fungsi kelenjar tiroid seiring bertambahnya usia. Dari tabel bisa kita lihat bahwa kebutuhan energi dan gizi mengalami sedikit penurunan seiring bertambahnya umur. Misalnya, kebutuhan energi menurun dari 1.800 kilokalori di usia 50-64 tahun menjadi 1.550 kilokalori di atas 80 tahun. Begitu juga dengan protein dan zat gizi mikro seperti iodium, selenium, dan kalsium yang tetap penting untuk mendukung metabolisme dan kesehatan tulang pada lansia. Baik, selanjutnya kita melihat angka kecukupan gizi untuk laki-laki lansia. Secara umum, kebutuhan energi dan protein pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Misalnya, pria usia 50-64 tahun membutuhkan 2.150 kilokalori dan 64 gram protein, sedangkan wanita hanya 1.800 kilokalori dan 60 gram protein. Namun, pola penurunan tetap terjadi seiring bertambahnya usia. Kebutuhan energi turun hingga 1.700 kilokalori pada usia di atas 80 tahun. Begitu juga dengan nutrien lainnya. Yang penting yang perlu diperhatikan di sini adalah kebutuhan kalsium tetap tinggi, yaitu 1.200 mg di semua kelompok usia, yang penting untuk mencegah osteoporosis. Dengan data ini, kita bisa merancang produk yang sesuai kebutuhan lansia laki-laki maupun lansia perempuan. Selanjutnya ada komposisi dan cara membuat puding rumput laut gula merah. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, pertama ada 100 gram rumput laut kering, kedua 1 liter susu, ketiga 500 gram gula merah, lepas setengah sendok teh garam, dan yang terakhir air secukupnya untuk proses perendaman. Untuk cara pembuatan diawali dengan merendam rumput laut kering selama 3 hari menggunakan air cucian beras atau air biasa. Selama proses ini, air rendaman perlu diganti setiap hari agar tetap bersih dan menjaga kualitas rumput laut. Setelah selesai direndam, rumput laut dicuci kembali hingga bersih lalu ditiriskan. Sementara itu, gula merah direbus bersama dengan sedikit air hingga larut sempurna. Setelah larut, tambahkan susu dan sedikit garam lalu masak hingga campuran mendidih. Selanjutnya, masukkan rumput laut ke dalam rebusan dan aduk perlahan hingga teksturnya mulai hancur dan semua bahan tercampur dengan rata. Jika adonan sudah cukup kental, tuang ke dalam cetakan dan diamkan hingga dingin. Kemudian masukkan ke dalam lemari es sampai puding mengeras. Terakhir, potong-potong puding sesuai selera dan sajikan dalam keadaan dingin agar terasa lebih segar. Selanjutnya ada efek pengolahan terhadap kandungan gizi. Yang pertama terhadap iodium. Berdasarkan penelitian, proses pengolahan rumput laut seperti pencucian, perendaman, dan pemanasan dapat menyebabkan penurunan kandungan iodium, namun tidak secara signifikan hingga menghilangkan nilai gizinya. Proses perebusan dapat menyebabkan kehilangan iodium hingga 37% karena iodium mudah larut dalam air dan juga mudah menguap saat terkena panas. Selanjutnya terhadap serat. Proses pemanasan seperti memasak atau merebus akan mengubah struktur serat dalam makanan. Saat suhu meningkat, ikatan-ikatan lemah yang menyatukan rantai polisakarida bisa terlepas. Bahkan ikatan glikosidik yang menyusun rantai serat juga bisa putus, sehingga serat menjadi lebih lunak, mudah larut, atau terpecah menjadi bagian yang lebih kecil yang bisa mempengaruhi jumlah dan fungsi serat dalam tubuh.
Selanjutnya terhadap kalsium. Berdasarkan penelitian, proses pemanasan melalui perebusan tidak menyebabkan penurunan kadar kalsium yang signifikan selama dilakukan dengan suhu dan waktu yang terkendali, yakni pada rentang suhu 90-95 derajat Celcius selama 5 menit. Dalam mengolah susu untuk dijadikan puding, sebaiknya proses pemanasan tidak dilakukan secara berlebihan dan cukup sampai bahan larut sempurna, agar komponen gizi seperti kalsium tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa suhu optimal perebusan untuk mempertahankan kandungan mineral termasuk kalsium adalah tidak lebih dari 100 derajat Celcius dengan durasi waktu kurang dari 10 menit, tergantung dengan jenis bahannya. Selanjutnya ada seng. Pemanasan dengan suhu tinggi dapat mengurangi kandungan seng dalam makanan karena selama proses memasak, sebagian seng dapat mengalami oksidasi atau berubah bentuk sehingga tidak lagi mudah diserap oleh tubuh. Seng bisa larut dalam air sehingga apabila makanan direbus dan air rebusannya dibuang, kandungan seng yang larut tersebut juga ikut terbuang. Kemudian yang terakhir ada selenium. Selenium merupakan mineral yang stabil terhadap panas. Proses memasak seperti memanggang, merebus, atau menggoreng tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada kandungan selenium dalam makanan. Oleh karena itu, kadar selenium dalam bahan pangan tetap relatif tinggi setelah dimasak. Hal ini didukung oleh data dari FAO yang menunjukkan bahwa retensi selenium setelah proses pengolahan panas bisa mencapai 90 hingga 100%. Temuan ini memperkuat bahwa selenium memiliki ketahanan yang baik terhadap panas dan tidak mudah hilang setelah pemasakan. Selanjutnya yaitu ada kandungan zat gizi dalam puding rumput laut gula merah. Di dalam satu porsi atau setara dengan 2 potong puding rumput laut gula merah, memiliki energi sebesar 166,09 kilokalori, lalu proteinnya sebesar 2,23 gram, lemaknya 2,35 gram, karbohidrat 34,08 gram, serta serat 0,15 gram. Lalu zat gizi mikronya ini ada iodium sebesar 27,06 mikrogram, seng sebesar 9,03 mg, selenium 7,80 mikrogram, kalsium 125,68 mg, Fe atau zat besi sebesar 2,24 mg, fosfor 53,01 mg, natrium 45,68 mg, kalium 254,84 mg, tembaga 0,04 mg, vitamin A 0,03 mg, vitamin B3 0,31 mg, serta vitamin C sebesar 1,13 mikrogram. Selanjutnya yaitu interaksi zat gizi, di mana di sini ada interaksi yang saling mendukung dan saling menghambat. Yang saling mendukung ini yang pertama ada iodium dengan selenium. Selenium berperan dalam aktivasi hormon tiroid melalui enzim iodotironin deiodinase, di mana enzim ini membutuhkan selenium dalam bentuk selenocysteine untuk mengubah tiroksin atau T4 menjadi triiodotironin atau T3, yaitu bentuk aktif hormon tiroid. Kekurangan selenium ini dapat menurunkan aktivitas enzim ini, sehingga kadar T3 menurun dan dapat memperburuk kondisi hipotiroid. Selenium juga dibutuhkan oleh enzim antioksidan seperti glutathione peroksidase atau GSHPX dan thioredoxin reduktase yang melindungi kelenjar tiroid dari kerusakan akibat radikal bebas selama sintesis hormon. Selanjutnya itu ada iodium dengan seng, di mana seng ini berperan dalam regulasi aktivitas hormon tiroid, termasuk sintesis dan pengaturan ekspresi reseptor TSH atau thyroid stimulating hormone. Kekurangan seng dapat menyebabkan gangguan produksi hormon tiroid sehingga berisiko memperburuk kondisi hipotiroid. Lalu yang ketiga yaitu ada selenium dengan seng, di mana seng dan selenium ini memiliki peran penting dalam fungsi antioksidan tubuh. Keduanya merupakan komponen dari enzim glutathione peroksidase yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kekurangan zinc atau selenium dapat mengganggu aktivitas enzim ini dan meningkatkan risiko kerusakan oksidatif. Lalu selanjutnya ada interaksi yang menghambat. Di sini juga ada 3 interaksi yang menghambat. Yang pertama ini ada seng dengan serat, di mana asupan serat yang sangat tinggi ini, terutama dari sereal utuh, dapat sedikit menurunkan penyerapan seng. Lalu yang kedua ini ada seng dengan kalsium, di mana kalsium yang tinggi, terutama dari suplemen, dapat menurunkan penyerapan seng.
Keduanya ini bersaing untuk diserap di saluran pencernaan. Interaksi yang terakhir ada kalsium dengan natrium, di mana kadar kalsium yang tinggi dapat menghambat penyerapan natrium di ginjal, sehingga lebih sedikit natrium yang masuk ke dalam sel dan diserap kembali ke dalam darah. Akibatnya, lebih banyak natrium yang diekskresikan melalui urin. Kadar natrium yang tinggi juga dapat meningkatkan kadar kalsium di intraseluler. Jika terlalu banyak natrium dalam sel, NaCl2+ exchanger atau NCX ini akan bekerja lebih lambat, yang menyebabkan kalsium menumpuk dalam sel. Peningkatan kalsium intraseluler dapat memicu hipertensi, gangguan kontraksi otot, dan gangguan sinyal saraf. Berikut merupakan daftar pustaka sebagai acuan kelompok kami dalam menyusun PowerPoint kali ini.